Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video part sebelumnya, yaitu kemarin kita sudah menyelesaikan endpoint menambah data pada buku ya. Kemarin kita sudah sampai, coba kita buka untuk dokumentasinya. Silahkan kalian masuk di book, docs, lalu book.md ya, lalu mengarah ke bagian book menambah data di sini. Oke. Kemarin kita sudah sampai verifikasi token, sudah validasi request juga sudah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan cek title dan sampai merespon data yang baru saja disimpan. Oke, tidak perlu lama-lama, silahkan kalian persiapkan teks editornya, proyeknya, silahkan kalian buka ya. Di sini saya menggunakan teks editor kesayangan saya yaitu PHP Storm ya. Mungkin kalian pakai Visual Code, silahkan dibuka proyeknya REST API strip bookshelf strip level 2. Oke. Nah, setelah itu silahkan kalian buka Postman-nya ya. Jangan lupa Postman-nya dibuka, lalu jangan lupa untuk env-nya, environment-nya ya. Silahkan kalian pilih bookshelf level 2. Kalau belum punya silahkan dibuat. Nah, ini datanya. Silahkan kalian contoh ya, seperti di video kali ini. URL, bearer token sama localhost ya. Silahkan dibuatkan. Untuk nilainya, silahkan kalian sesuaikan dengan lokasi proyek kalian ya. Localhost, SMKTI, REST API, terus nama proyeknya gitu ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah mungkin kita login dulu ya, karena kita butuh token untuk proses menambah data buku. Oke, kita login berhasil, kita simpan, kita copy ya yang bagian token. Setelah itu kita masukkan ke environment, right? Nah, di sini. Yang current ya, yang pilih yang area kolom current ya, yang kita ubah. Yang sini nggak usah, nggak apa-apa. Kalau sudah kita save, jangan lupa. Oke, kita kembali ke book menambah data buku di sini. Oke. Oke. Berhubung menambah data buku ini terdapat sebuah file, maka kita juga menggunakan yang namanya request body, yaitu yang lebih tepatnya biasanya kan kita juga bisa pakai JSON ya. Nah, namun berhubung di sini pakai apa? File ya, maka kita butuh form data di sini. Nah, ini kolom-kolomnya silakan kalian buat terlebih dahulu. Untuk tipe yang file kita kasih tipe yang file ya. Oke. Lanjut ke bagian kodenya sekarang. Silahkan kalian buka teks editornya. Mungkin kita proses testing dulu kali ya. Oke, soalnya kita di sini sudah bikin root juga untuk post API book ya. Mungkin kita testing dulu. Oke. Kemarin kita sudah validasi, kita kasusnya sekarang coba kita kalau nggak ngupload, nggak mengirimkan sebuah data apapun, gimana sih responnya gitu. Kita send, oke, title ada ya. Kita coba aktifkan, kita send lagi, title sudah nggak ada, year sekarang tahun, kita send, nggak ada, sekarang author, aman, file sekarang ya. Kita centang, namun kita nggak ngisi ya, kita nggak ngisi dulu. Kita send, nah filenya masih disuruh ngisi. Nah, kenapa kok is complete nggak ada errornya? Karena is complete ini terdapat nilai default right ya. Jadi kalau nggak terisi, nggak dikirim, maksudnya nggak dikirim sama klien, maka sisi server kita, backend kita itu nanti memberikan nilai 0 untuk is complete-nya. Gitu. Mungkin kita lanjut ke file ya, isi. Kita pilih yang ini. Kita send. Nah, request sesuai. Coba kalau kita isi yang is complete. Is complete-nya kita kirim, tapi nilainya kita kasih yang S kayak gini. Bisa nggak dia? Nah, jika nanti is complete-nya itu dikirim, tapi kok nilainya selain 1 dan 0, maka akan muncul validasi seperti ini. Gitu. Mantap ya? Oke, mantap ini. Kita send. Nah, jika sesuai. Kita lanjut sekarang ya. Di sini saya sudah menyiapkan
PowerPoint ya. Jadi kita sekarang beralih ke part 2 untuk menambah data buku. Mungkin praktek sebelumnya ini tadi ya, kita sudah membuat root, kita sudah membuat controller juga, kita sudah melakukan proses validasi yang menggunakan body form data, lalu validasinya sesuai dengan dokumentasi yang diharapkan gitu ya. Nah, setelah itu kita akan memproses ini, melakukan cek title atau judul yang sama. Gitu ya. Oke, kita masuk ke controller, kita tambahkan di sini ya. Cek title. Mungkin yang pertama kita lakukan di sini kita disuruh untuk bikin model dulu ya. Sorry, bukan bikin model tapi bikin objek dulu ya. Objek karena nanti kita butuh eh, koneksi ke data melakukan query ke table ya. Kalau ke table kita buatnya itu di model ya, model book di sini kita buat dulu. Kita kasih nama model book, new book ini. Lalu kita lakukan cek title yang sama. Find book. Dolar model. Nah, ini metodenya apa ini kira-kira? Kalau di sini bahasa Inggris ya, find by title relasi ke users. Oke. Mungkin masih belum keluar ini ya metodenya. Mungkin kita bisa beralih ke ini, kita matikan dulu ya. Kita beralih ke book. Kita buat dulu untuk metodenya. Nah, ini metodenya kita buatkan dulu. Public function namanya apa tadi? Find by title ya. Relasi users. Sini ya. Oke. Lalu kita buat query untuk query-nya. Select bintang dulu. From ya. Book. Oke, setelah itu kita where title ya. Title and book. Kita pastikan kita pastikan deleted add-nya is null. Nah, ini. Berhubung di sini query-nya itu direlasikan ke users, maka kita nanti perbaiki kodenya seperti ini. Select bintang from book, ini kita taruh bawah. From book inner join ya, inner join users ya, users ini, users ID book creator ID. Oke, setelah itu, nah kalau ini relasi maka bintang ini harus jelas ya, bintang ini miliknya siapa, miliknya book ya. Terus kita tambahkan data users.name as creator name seperti ini. Bukan creator sih, lebih tepatnya users gini ya. Oke. Setelah seperti ini, nah ini title juga sama, kita tambahkan book.title ya. Ini juga sama, deleted ini miliknya book, jadi kita tambahkan book.delete. Setelah itu, kita sudah selesai bikin kode query-nya. Nah, kita bikin this db query. Kita masukkan kita proses, terus habis itu title ini kan butuh data ya. Ini kan masih variabel aja ya. Ini variabel yang ada di query.
kita isikan. Nah, cara mengisikannya nanti di sini di DB bind ini, Rek. Title ini harus sama dengan yang ini. Nah, this title ini diambil dari, nah ini bukan this title ya, tapi lebih tepatnya book title. Nah, book title ini diambil dari mana? Kita ambil dari param ini. Jadi siapa yang memanggil metode ini harus mengirimkan title-nya apa gitu. Mantap ya. Mungkin kita nggak perlu persen karena kita pakai sama dengannya nanti. Ini pakai sama dengan. Terus habis itu kita lakukan return this result set. Bukan, tapi single ya. Karena kita mau mengambil data hanya satu data saja. Oke, sama ya. Single juga sama. Ini sudah kita buat. Sekarang kita beralih ke booknya. Nah ini kita aktifkan lagi. Find. Nah sudah muncul metodenya. Nah tinggal kita isi di sini. Mungkin kita kembali. Nah ini kita isi $post title ya. Oke, kita isi $post title. Nah, jangan lupa titik koma. Setelah itu kita lakukan proses logika sekarang, Rek. Jika find book ya, find booknya ditemukan, maka kita berikan seperti ini, username. Kita buat seperti ini. Kita kasih pesan bahwa judul buku sudah ada, dibuat oleh pengguna ya sekian. Nah, untuk nama pengguna siapa yang sudah membuat title ini, itu nanti kita cantumkan biar tahu nanti ya pelakunya siapa gitu. Makanya di sini kita membutuhkan data users name yang sudah kita aliaskan menjadi users name gitu. Oke, mungkin kita buat ini dulu. Kita buat function str to upper agar nama usernya menjadi besar ya. Find book. Kalau sudah, kita bikin header sekarang. Header. Mungkin kita copy aja ya, biar cepat. Nah. Oke, mungkin headernya yang belum. Header. Content type application JSON. Seperti ini. Untuk errornya kita butuh message saja ya. Terus kita kasih judul buku sudah ada, dibuat oleh pengguna dolar ini ya, dolar username. Nah ini dia nggak aktif ya. Nah kalau ini memang variabel yang diambil dari atas, kita nggak boleh pakai petik 1, harus petik 2 seperti ini. Nah jadi menyala dia ya. Kalau message ini biarkan 1 nggak apa-apa, 2 juga nggak apa-apa. Oke. Nah, sudah kita exit. Oke. Sekarang kita tinggal ubah ini ke bagian sini. Title aman gitu ya. Maksudnya nggak ada yang sama gitu misal. Oke, nanti kita testing sekarang. Clean code sekarang. Enter. Title aman. Coba kita ubah ke yang lain. Coba. Aman juga. Oke. Mungkin sekarang saya harus buka yang namanya database-nya dulu. Kira-kira data saya ada nggak ya yang di database itu? Kita cek dulu ya. Saya buka dulu DB Iver-nya. Kalau kalian mungkin pakai PHP admin ya, silahkan dibuka juga. Boleh. Book ini ya. Coba kita baru. Nah ini nih, Harry Potter. Oke, percobaan ini ya. Kita coba pakai itu. Harusnya nggak boleh ini ya. Send.
Nah, error 400 message judul buku sudah ada dibuat oleh pengguna Zeus. Mantap. Mantap ya, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke proses cek ukuran file sekarang. Nah, kita beranjak ke bagian cek ukuran file. Oke. Jadi nanti untuk file yang diupload, yang dikirim itu nanti masuk ke dalam ini ya, variabel global bawaan dari PHP yaitu $_files di sini ya. Ingat-ingat. Nah, untuk file ini itu diambil dari request ini, Rek. Ini. Nah, nama key-nya ya, file di sini. File terus ini bawaannya juga, ini bawaan PHP. Ya, ini size, nanti ada name, ada tipe juga gitu. Intinya kita mau ngasih maksimal ukuran file itu yang boleh dikirim 2 MB. Di atasnya kita nggak boleh. Paham ya? Oke, kita buat codingannya. Mungkin kita langsung buat if ya. Jika $files nanti size-nya ditemukan atau $file size-nya, nah ini lebih dari, kita kasih kurung 2 kali, ini maksudnya 2 MB ya, 2 kali 1024 dikali 1024 itu artinya 2 MB. Nanti saya jelaskan ya maksudnya itu bagaimana, saya jelaskan. Oke, mungkin kita bikin pesannya dulu. Kalau lebih dari 2 MB nanti pesannya adalah ukuran file terlalu besar, maksimal 2 MB. Gini ya. Mantap. Oke, sekarang penjelasannya. Ini kurang ini ya. Oke. Jadi 2 MB itu kalau dijadikan bit. Jadi ini tuh kalau PHP size ini dihitungnya itu berdasarkan bit ya. Jadi kalau kalau kita bikin 2 MB ke dalam bit itu banyak nanti angkanya 2 juta seperti ini. Jadi saya persimpel menggunakan teknik ini. 2 kali 1024 kali 1024 itu sama seperti 2 MB. Ya, karena 1024 ini termasuk dalam hitungan 1 kilobit. 1 kilobit itu 1024 bit. Kalau 1 MB itu 1024 kilobyte. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Mungkin kita testing langsung ya, tanpa menunggu lama-lama, langsung kita testing. Ukuran aman, ini ya. Oke, karena sudah saya siapkan nih untuk file-filenya ini. 1 MB ya, kita coba send judul bukuan. Salah, apa? New. Ini ya, baru. Ukuran aman. Oke, coba kita itu ya. Kita kasih yang 2 MB misalnya. Kira-kira kirim nggak dia? Ukuran file terlalu besar, maksimal 2 MB. Nah, ini 2 MB. Mungkin 2 MB yang dikirim ini terlalu besar juga, makanya 2 MB-nya itu terlalu kebesaran sedikit gitu ya. Kalau kita lihat di sini 2,1 ya, benar ya. Harusnya 2 di bawah, jangan sampai lebih kayak gini ya. Nah, mungkin ini 50 KB ya misal. Ukuran aman ya kan. Coba kita yang kasih 5 MB lah. Ini. Send. Nah, ukuran file terlalu besar. Oke, berarti sudah aman ya codingan kita. Sampai melakukan pengecekan ukuran aman ya. Tinggal kita lanjut ke bagian file harus berupa tipenya itu JPG, JPG, PNG, dan PDF. Selain itu kita nggak mau menerima ya. Khawatirnya nanti dikirim ada nggak jelas gitu ya. Apalagi video, malah kita nanti servernya bengkak ya. Oke, kita lanjut untuk yang pertama. Kita harus JPG.
Oke, ini sebelum kita masuk ke file harus JPG, itu kita melakukan proses ini dulu ya, pengecekan ya. Kok pengecekan misalnya? Bentar. Oh, ini dulu. Kita proses melakukan validasi tipe ya. Ini benar. Kebanyakan tadi. Oke. Kita akan masukkan data ini. Oke, kita bikin target filenya dulu ya. Mungkin target filenya itu sorry kok target file. Apa ini namanya? Target folder. Maaf ya. Folder. Terus kita mau bikin nama filenya. File name. Terus kita buat menghasilkan nama file unik. Setelah itu $type file. Kalau tipe file ini kita pakai pet info ya. Function bawaannya PHP. Ya PHP. Jadi dari file ini nanti itu kita ambil datanya. Oke. Mungkin sebelum itu kita debugging dulu kali ya. Untuk data file itu apa sih yang muncul gitu ya. Ini ya, jangan 5 MB juga kita kasih yang 1 MB. Mantap. Nah, ini datanya. Jadi datanya apa tadi? $_file ya, itu nilainya seperti ini, Re. Array di dalamnya ada key file ya sesuai ini. Terus di dalam file ada ini array lagi yang menjelaskan tentang name, full path, type ya, error dan size ukurannya. Nah, di sini nanti kita kalau mau mendeteksi dia nama filenya apa, itu diambil dari sini nih, dari name 1 MB.jpg yang kita ambil nanti .jpg. Makanya kita di sini perlu yang namanya ini path info dengan flex path info extension gitu. Oke, sekarang kita cek nama file. Kita bikin yang unik ID ya. Terus kita kombinasikan dengan titik type file. Jadi nanti nama filenya yang kita simpan itu unik ya, biar nggak sama nanti kombi. Terus nanti kita bikin apa? Variabel baru. Yaitu menyatukan antara target folder dan nama file kita ya. Jadi digabungkan ini target folder sama nama file. Setelah itu kita proses ini daftar tipe file yang diperbolehkan. Kita buatkan di mana ini? Di dalam array kita buatkan di sini file sesuai JPG, JPEG dan PDF. Kalau sudah, sekarang kita proses lagi cek tipe file. Ini proses cek ya. Nanti ceknya seperti ini. Jika tipe file itu tipe file yang dikirim ya, tipe file yang dikirim itu mungkin kita ubah ke kecil semua, str lower. Kita pastikan to lower mana. Kita memastikan tipe filenya kita ubah menjadi kecil semua ya. Setelah itu kita tipe file yang sesuai ini. Jadi maksudnya adalah in array. Jadi ini kan ada array tuh nilai-nilainya kan ya.
Jadi fungsi bawaan PHP itu ada in array untuk mendeteksi, misal yang dikirim tadi apa? JPG ya. Nilai JPG apakah terdapat di dalam tipe file yang sesuai antara ini? Ada nggak kira-kira? Ada kan ya? Ada. Berarti kalau ada, dia tidak akan masuk ke dalam sini. Nah, jadi nanti kalau dia sesuai dengan ini file tipenya, maka dia tidak akan masuk ke dalam if karena di sini ada tanda seru. Ya, kalau tanda ada ininya true, tanda seru, maka dianggap false ya. Jadi yang bernilai false yang bakalan masuk ke dalam sini. Kalau true, maka akan dilewati di sini. Gitu. Oke. Untuk message-nya kita ambil dari sini juga boleh. Tipe file hanya ini. Tipe file hanya PDF. Oke. Tipe aman. Oke ya. Coba kita cek. Send tipe aman. Coba kita cari yang selain itu ya. Mungkin apa ya? Ini txt ya. Kita send. Nah ini. Tipe file tidak diperbolehkan hanya JPG dan sebagainya. Oke, mantap. Berhasil berarti. Setelah berhasil, kita langsung lanjut ke bagian lakukan upload file ke dalam folder. Oke, ini sudah kita buat. Sekarang ini, Rek. Upload file ke dalam folder ya. Tapi sebelum kita upload, kita butuh membuat foldernya dulu ya. Kebetulan di sini udah ada belum? Oh, ini udah ada ya. Ini kebetulan sudah ada foldernya, jadi aman. Nah, kita jaga-jaga nih kalau upload ini datanya foldernya belum ada, maka kita tambahkan kode ini dulu ya. Ini menandakan bahwa apakah ada folder uploads. Kalau belum ada, tolong buatkan menggunakan function mkdir seperti ini. Oke, kita buatkan if, kita kasih tanda seru, file exist target folder. Kalau belum memiliki, maka kita buatkan. Untuk kodenya kasih 077 ya. Setelah itu kita, nah udah berhasil ini. Mungkin kita lanjut ke ini, upload file sekarang. Untuk upload file itu ada di baris 217 ini ya, proses upload itu. Saya masukkan ke dalam logika if. Jadi nanti kalau proses upload kok gagal, maka dia akan dialihkan ke bagian sini. Maka menampilkan respon maaf terjadi kesalahan saat upload file. Oke, kita buat ya sekarang. Kita buat. Nah, ini salah keterangan ini. Nah, seperti ini. Kita buat if move upload. Nah, ini move upload file tmp name kombinasi target file name. Nah, ini terus lanjut proses simpan ya di sini ya. Benar kan? Oke, ini kita kasih komentar dulu. Nah, nanti kalau gagal upload, dia akan menampilkan ini deh. Nah, maaf terjadi kesalahan saat upload data. Mana? Oh, enggak ada. Maaf terjadi kesalahan saat mengupload data. File, sorry, file. Mantap. Oke, mungkin ini sangat sulit untuk di testing ya.
Jadi mungkin kita tanpa testing langsung kita lanjut ke proses simpan data. Ini mungkin sebelum kita simpan data, kita mempersiapkan dulu datanya ya sebelum disimpan. Mungkin kita buat variabel title, year, author, is complete sesuai dengan request yang sudah dikirim di sini. Oke, dapat seperti ini. Kita lanjut di sini. Kita buat title. Terus apa kira? Year, tahun ya kan. Terus author, is complete ya. Is complete. Nah, kalau is complete ini agak berbeda, kita tambahkan seperti ini. Oke, is complete jika ada nanti $post is complete. Nah, ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, Rek. Ya, jika is complete tidak dikirim sama klien, maka kita anggap nilainya itu 0. Nah, ini maksudnya. Kalau is complete itu dikirim, maka is complete akan disimpan nilainya. Gitu. Entah 0, entah 1, itu nanti di sini. Kalau nggak dikirim nanti ini yang menjadi nilainya. Oke, sekarang kita buat array untuk proses pengiriman ke metode ya. Kita siapkan form data seperti ini. $form data title, year, author, is complete, apalagi file. Nah, untuk is complete-nya ini ya, pakai is underscore complete gitu ya, file. Nah, kalau file ini yang kita simpan itu sudah bukan filenya lagi, tapi namanya ya, nama filenya yang kita simpan ke database ya. Ingat-ingat, yang disimpan ke database itu bukan filenya, tapi nama filenya. Created add, kita kasih tanggal otomatis yang dibuat oleh PHP ya. Untuk update nggak perlu sih, mungkin kreator ID. Nah, untuk kreator ID ini kita ambil dari, waduh, ini kok out namanya. Bentar. Kita ambil dari mana ya? Nah, ini user ID. User ID. Nah, seperti ini. Ini saya salah ya. Out ID ini ya kurang tepat ya. Yang benar ini ya, user ID. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke nah ini proses simpan ke dalam database sekarang. Oke, kita buat objeknya dulu. Kita bikin objeknya dulu $modelbook ya. Aduh, saya lupa kurang menambahkan model untuk nama variabelnya. Kita bikin variabel result terus $modelbook. Terus kita masukkan ke dalam metode save ya. Ini masih belum kita buatkan, habis ini kita buatkan dulu. Nanti kita kirim form datanya. Jadi ini yang kita kirim ke model save ya, model book. Oke, sekarang kita membuat metode save. Oke. Membuat metode oke dengan ID random. Nah, ini ya kita buatkan dulu. $form data kita mungkin yang pertama butuh ID random ya tadi ya. Kita pakai function bawaannya PHP yaitu pakai 1, nilainya nanti 1 sampai 9-nya 4 kali. Nah, jelas gak bakal sama ini deh. ID dibuat sisi PHP.
Oke, setelah itu kita kembali, kita lanjut ke bagian ini, hasil resultnya ya. Oke, mungkin kita tulis dulu codingan yang ini. Kita masuk ke book, kita tulis dulu header. Nanti kalau berhasil ya, nah ini nanti kalau dia berhasil langsung dimasukkan ke dalam sini. Oke, setelah itu kita melakukan apa ya? Oh ini ya, method save-nya masih belum selesai ya tadi ya. Kita klik Ctrl. Oke, kita ini agak panjang ya ini ya. Oke, agak panjang untuk proses simpannya. Oke, ini codingannya ya, insert into this db table name. Saya ganti book aja, id, table, title, year dan sebagainya. Ini kolom-kolomnya apa saja yang disimpan, terus ini nilainya ya. Kita nilainya pakai variabel dulu, menggunakan titik 2 id, titik 2 title dan seterusnya. Setelah itu kita query ya. Nah, setelah kita query, kita masukkan nilainya. Masih ingat kan, masukkan nilai itu ada di bind ya tadi ya. ID kita samakan dengan ini, title kita samakan dengan yang ini, year kita samakan dengan, dan seterusnya. Nah, untuk title nilainya diambil dari form data yang dikirim di sini. Aman ya? Oke, sudah komplit. Kita lanjut ke proses eksekusi ke database sekarang ya. Dan nanti setelah dieksekusi, lanjut kita pengen melakukan pengambilan data yang baru saja disimpan ya, menggunakan kode ini. Oke, kita praktekkan sekarang. Nah, ini codingannya. $res db nanti ini bernilai true dan false ya. Kalau dia benar, maka ini akan dijalankan, kalau salah akan mengembalikan nilai false ya. Terus kita lakukan query select bintang this table name. Ini kita ganti menjadi book saja. Where id titik id diambil dari ini ya, id yang baru saja disimpan. Gitu. Oke, ini variabel, maaf, ini variabel untuk nilai ini diambil dari id yang di sini. Oke, tinggal kita praktekkan. Ini juga kita sudah isi. Nanti kita tambahkan yang try catch ya. Sekarang kita menambahkan fungsi try catch ya di dalam proses simpan data. Jadi mungkin bisa diingat-ingat kalau kita melakukan proses simpan data itu pastikan kita menggunakan try catch ya teman-teman. Jadi nanti try catch-nya itu ada di sini. Bebas sih, pokok intinya try catch itu ada di dalamnya, di luarnya ini proses simpan data. Ini proses simpan data ini. Jadi nanti ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, dia akan dimasukkan ke dalam catch. Gitu. Oke, kita tambahkan blok try dulu. Kita buat di atasnya cek file exist, try terus baru catch ya. Catch exception $e. Ini hasilnya. Nanti langsung kita kasih 500 kodenya ya. Dengan kesalahan terjadi, dalam pesan terjadi kesalahan. Lalu ini adalah
pesan kesalahannya nanti. Jadi ini sama seperti yang di sini loh, Rek. Nah, ini sama seperti ini nanti pesannya. Nanti kodenya 500. Oke, kita buat dulu. Ini sudah kita buat case-nya. Kita tinggal pindah di bagian paling bawah sini. Nah, ini kita pindahkan juga proses simpan. Ini proses respon. Kita percantik. Oke, sudah bagus ya tampilannya. Sudah rata. Jadi blok untuk proses membuat folder, membuat upload file itu di dalam blok try ya. Nah, nanti ketika nanti di sini itu ada kesalahan apapun nanti akan diarahkan ke sini, teman-teman. Jadi fungsi sorry bukan ini ya, tapi yang di sini ya. Di sini. Jadi try-catch ini ibaratnya itu difungsikan untuk kalau saya baca di ChatGPT itu ini. Nah, ini. Rentan terhadap kegagalan atau error ya di dalam kode kalian itu gunakanlah try-catch ya. Jadi sangat membantu nanti kalau kita bikin blok try seperti ini. Biasanya kalau try ini digunakan di itu ya, proses ke simpan data ke dalam database. Rata-rata seperti itu. Oke, sudah beres ya. Tinggal kita coba untuk proses simpannya. Oke. Ini database saya juga sudah ready, tinggal saya refresh. Oke, sekarang kita proses simpan. Kita is complete-nya kasih tidak dikirim dulu ya. Kita send tipe file, oke. Kita coba dulu. Sudah, kita send tanpa mengirimkan is complete ya. Send. Nah, berhasil. Data berhasil disimpan, percobaan new harusnya ada di database sekarang. Coba kita refresh database-nya. Nah, sudah ada ya. ID-nya sangat random sekali ya. Oke, setelah itu coba kita bikin lagi clean code part 2 kan ya. Tahun 2024. Byte. Is complete-nya sekarang kita ubah menjadi 1. Send. Nah, sesuai ya. Clean code part 2 2024 byte. Is complete-nya 1. Coba kita cek di database. Nah, berhasil. Jadi artinya proses dari endpoint book menambahkan data sudah berhasil kita lakukan sesuai dengan dokumentasi yang sudah dibuat di sini. Gitu. Kita sudah bisa menampilkan ukuran file yang terlalu besar, title apa tipenya yang kurang sesuai, judul buku yang sudah digunakan, dan validasi untuk request yang tidak dikirim gitu kan. Dan respon data ketika berhasil sudah bisa. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih.